Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus merger Gojek dan Tokopedia terkait komunikasi profesional yang disusun oleh kelompok 5. Untuk latar belakangnya sendiri, pada Mei 2021, dua raksasa teknologi Indonesia, Gojek dan Tokopedia resmi melakukan merger untuk bergabung dengan membentuk Goto Group. Tujuan utama dari merger ini adalah menciptakan ekosistem digital yang kuat di Asia Tenggara yang mencakup layanan on demand, e-commerce, dan fintech. Namun seperti kebanyakan merger besar, Gojek dan Tokopedia menghadapi tantangan besar terkait komunikasi profesional, terutama dalam hal menyatukan dua organisasi yang memiliki struktur, budaya, dan tujuan yang berbeda. Untuk analisis masalahnya sendiri, yang pertama ada komunikasi internal antar karyawan dan manajemen. Gojek dan Tokopedia masing-masing memiliki budaya kerja dan sistem komunikasi yang berbeda sebelum merger. Gojek sebagai platform on demand lebih berfokus pada layanan cepat dan fleksibel dengan model operasi yang dinamis, sedangkan Tokopedia lebih terstruktur dalam pendekatannya pada e-commerce. Kedua perusahaan tersebut memiliki banyak perbedaan, baik di model bisnis, target market, dan teknologi. Ketika kedua perusahaan tersebut bergabung, salah satu tantangan terbesar adalah menyatukan dua gaya komunikasi untuk menyelaraskan proses bisnis yang terjadi di perusahaan ketika sudah merger. Untuk poin pertama yaitu perbedaan budaya dan itu gue cut dulu, sabar. Untuk poin pertama, terdapat perbedaan budaya organisasi. Perbedaan budaya kerja di Gojek dan Tokopedia mempengaruhi cara karyawan berkomunikasi, baik di tingkat internal maupun dalam berhubungan dengan pihak eksternal. Di satu sisi, Gojek cenderung lebih informal dan adaptif dalam komunikasi, sedangkan Tokopedia lebih terorganisir dengan hierarki komunikasi yang lebih jelas. Untuk poin kedua, terdapat pengelolaan informasi dan kolaborasi antar divisi. Setelah merger, tantangan lain adalah memastikan bahwa setiap divisi dan tim dari kedua perusahaan dapat berkolaborasi dengan efektif, mengintegrasikan komunikasi antar departemen yang berbeda seperti teknologi, pemasaran, layanan pelanggan, dan logistik memerlukan koordinasi yang kuat. Tim dari Gojek dan Tokopedia harus bisa mengatasi perbedaan cara kerja mereka dan mulai menggunakan sistem komunikasi yang terpusat. Yang kedua ada komunikasi eksternal dengan pelanggan, mitra, dan investor. Selain tantangan internal, komunikasi profesional dengan pihak eksternal juga menghadapi hambatan. Pelanggan, mitra pengemudi Gojek, penjual di Tokopedia, serta investor memerlukan informasi yang jelas mengenai perubahan yang terjadi pasca merger, terutama terkait dengan layanan yang diintegrasikan. Untuk poin pertama itu ada kekhawatiran mitra dan pelanggan. Mitra pengemudi dan penjual mungkin khawatir dengan dampak merger terhadap pendapatan mereka atau akses ke platform yang mereka gunakan. Misalnya pengemudi Gojek mungkin ragu tentang bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi platform Gojek yang sudah mereka andalkan. Sementara penjual Tokopedia ingin mengetahui apakah akan ada perubahan signifikan dalam operasional e-commerce. Untuk solusi yang diusulkan, yang pertama ada penetapan protokol komunikasi yang terstandar dengan cara melakukan pelatihan komunikasi untuk karyawan dan manajer. Untuk yang kedua, ada implementasi alat komunikasi kolaboratif dengan melakukan pemanfaatan teknologi untuk mengelola informasi. Untuk poin terakhir, ada komunikasi eksternal yang transparan dan teratur dengan melakukan pendekatan komunikasi dua arah. Kesimpulannya, merger Gojek dan Tokopedia untuk membentuk Goto Group menghadapi tantangan besar dalam komunikasi profesional, baik secara internal antar karyawan maupun eksternal dengan stakeholder. Dengan mengadopsi pendekatan komunikasi yang standar, memanfaatkan teknologi kolaboratif dan menjaga transparansi komunikasi dengan pihak luar, Goto dapat memperkuat sinergi bisnis mereka. Keberhasilan merger ini dapat menjelaskan cara mereka berkomunikasi, baik dalam pengelolaan internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.